Assalamualaikum. Halo semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi jika ada video baru yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Nah, sekarang mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Sebuah fungsi f mempunyai fungsi inverse f inverse jika f adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada atau kita sebut dengan bijektif. Fungsi inverse merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi. Jadi, misalnya kita mempunyai suatu fungsi, yaitu kita umpamakan sebuah es krim, di mana es krim ini berada di atas sebuah kon. Nah, jika es krim ini kita inversekan, maka akan menjadi kon yang berada di atas es krimnya. Lihatlah diagram berikut. Jika fungsi f kita inversekan, akan menjadi fungsi f inverse. Sedangkan jika f inverse kita inversekan lagi, maka akan menjadi fungsi inverse tersebut. Jadi, jika fungsi inverse diinversekan sebanyak 2 kali, maka dia akan menjadi fungsi itu sendiri. Terdapat 3 tahapan untuk menentukan fungsi inverse. Antara lain, nomor 1, ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Nomor 2, tuliskan x sebagai fungsi inverse y sehingga fungsi inverse y sama dengan fy. Yang terakhir, ubahlah variabel y dengan x sehingga akan didapatkan rumus fungsi inverse f inverse x. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, ubah bentuk y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Misal, ada fungsi asal fx sama dengan ax plus b di mana a-nya tidak sama dengan 0. Maka, karena di sini fx sama dengan y, maka kita ubah fx ini menjadi y. Jadinya, y sama dengan ax plus b. Nah, di sini saya tukar tempat, y-nya di sebelah kanan dan ax plus b-nya di sebelah kiri. Agar lebih memudahkan, nanti berubah menjadi x sama dengan fy. Nah, dari sini kita pindah b ke sebelah kanan. Karena b positif, jika dipindah ke sebelah kanan maka akan menjadi negatif. Kemudian kita akan memindahkan a-nya sehingga menjadi x sama dengan y dikurangi b dibagi a. Yang kedua, tuliskan x sebagai f inverse y sehingga f inverse y sama dengan fy. Jadi tadi kita dapatkan x sama dengan y dikurangi b dibagi a. Maka x-nya tadi dituliskan sebagai f inverse y. Maka di sini menjadi f inverse y sama dengan y dikurangi b dibagi a. Yang nomor 3, ubahlah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f inverse x. Nah, tadi kita dapatkan f inverse y sama dengan y dikurangi b dibagi dengan a, di mana nanti variabel y akan diganti dengan x. Maka menjadi f inverse x sama dengan x dikurangi b dibagi dengan a.
Jadi semua variabel Y yang ada di sini akan digantikan dengan X. Sehingga inverse dari fungsi fx sama dengan ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0, adalah f inverse x sama dengan x dikurangi b dibagi a, di mana a tidak sama dengan 0. Mari kita berlatih. Tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 3x ditambah 2. Yang pertama, kita akan mengubah fx menjadi y. Maka akan menjadi y sama dengan 3x ditambah 2. Kemudian kita akan memindahkan 2 ke sebelah kiri, maka menjadi y dikurangi 2 sama dengan 3x. Lalu kita akan memindahkan 3 ke sebelah kiri, akan menjadi x sama dengan y dikurangi 2 dibagi 3. Maka fungsi inverse x adalah x dikurangi 2 dibagi 3. Untuk cara cepatnya, di mana fx adalah ax ditambah b, maka inverse-nya adalah x dikurangi b dibagi a. Jadi, untuk fx ini kita dapatkan a-nya sama dengan 3 dan b-nya sama dengan 2. Jadi, jika kita masukkan rumus ini, akan menjadi f inverse x sama dengan x dikurangi 2 dibagi 3. Jadi, inverse dari fungsi fx sama dengan 3x ditambah 2 adalah f inverse x sama dengan x dikurangi 2 dibagi 3. Untuk soal kedua, diketahui fungsi fx sama dengan x ditambah 2 dan gx sama dengan 3x dikurangi 1. Tentukan nilai f bundaran g inverse negatif 2. Nah, yang pertama kita selesaikan adalah f bundaran g, di mana f bundaran gx adalah f gx. Nah, untuk yang belum tahu rumus ini, kamu bisa cek deskripsi box untuk menonton videonya. Nah, di sini gx-nya adalah 3x dikurangi 1. Maka seluruh x yang ada pada fx akan digantikan dengan 3x dikurangi 1. Maka f bundaran gx-nya menjadi, ini tadi kan x, kita ubah menjadi 3x dikurangi 1, kemudian ada 2. Jadi 3x dikurangi 1 ditambah 2. Jadi untuk f bundaran g-nya adalah 3x ditambah 1. Kemudian di sini yang ditanyakan tadi adalah f bundaran g inverse negatif 2. Jadi setelah kita mendapatkan f bundaran g, maka kita harus menginverskan terlebih dahulu. Jadi ini f bundaran g yang kita dapatkan tadi akan kita inverskan. Jadi kita ubah dulu menjadi y. Maka y sama dengan 3x ditambah 1. Kita pindah satunya, maka menjadi y dikurangi 1 sama dengan 3x. Maka x sama dengan y dikurangi 1 dibagi 3. Jadi untuk f bundaran g inverse-nya, kita dapatkan x dikurangi 1 dibagi 3. Kemudian di sini ada negatif 2. Negatif 2 adalah pengganti x. Nah, jadi semua x yang ada di sini akan digantikan dengan negatif 2. Jadi, f bundaran g inverse negatif 2 adalah negatif 2 dikurangi 1 dibagi 3. Maka hasilnya negatif 3 dibagi 3 adalah negatif 1. Jadi, f bundaran g inverse negatif 2 adalah negatif 1. Untuk soal terakhir, tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 3x ditambah 2 dibagi 4x dikurangi 5. Kita ubah dulu fx menjadi y. Kemudian kita pindah yang bawah terlebih dahulu, pindah ke sisi sebelah kiri. Maka akan menjadi y dikalikan dengan 4x dikurangi 5 sama dengan 3x ditambah 2.
Nah, jika ini kurungnya kita buka, akan menghasilkan 4xy dikurangi 5y. Kemudian, x akan kita pindah semua ke sebelah kiri, dan yang tidak ada x-nya kita pindah ke sebelah kanan. Ini, dia kan positif, dipindah ke sebelah kiri maka akan menjadi negatif, sedangkan yang negatif dipindah ke sebelah kanan akan menjadi positif. Nah, seperti ini. Yang 3x menjadi negatif 3x dan negatif 5y dipindah menjadi 5y. Yang ini kita jadikan 1x-nya, maka akan menjadi 4y dikurangi 3. Jika dikalikan, x dengan 4y akan menjadi 4xy, dan 3 dikalikan dengan x menjadi 3x. Yang kita cari pertama kali adalah x-nya, maka akan kita pindah yang di dalam kurung ke sebelah kanan. Jadinya x sama dengan 5y ditambah 2 dibagi 4y dikurangi 3. Jadi f inverse x sama dengan 5x ditambah 2 dibagi 4x dikurangi 3. Untuk cara cepat dengan formula fx sama dengan ax ditambah b dibagi cx ditambah d adalah inverse-nya, kita pindahkan d dengan a. Jadi a dan d kita tukar tempat, di mana semuanya harus dijadikan negatif. Jadi menjadi negatif dx ditambah b, b-nya tetap, kemudian cx-nya tetap dikurangi a. Nah, di sini kita dapatkan a-nya 3, B-nya 2, C-nya 4, dan D-nya negatif 5. Nah, di sini untuk D negatif 5, kalau kita kalikan negatif maka hasilnya positif. Jadi 5x ditambah 2 dibagi 4x dikurangi 3. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silakan komen di bawah ini, ataupun kamu bisa kirim email dan DM Instagram di alamat yang telah tersedia. Sampai jumpa di video berikutnya.